alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ahbaballah wa ahbab Rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudariku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita Allah mampukan, Allah kuatkan untuk kita berkumpul di majelis subuh gembira bahagia yang insyaallah hari ini memasuki pertemuan ke 98. Hari ini sebenarnya saya ingin membawakan materi yang berkaitan dengan doa, karena 2 pekan yang lalu saya menyampaikan terkait doa ya. Ada saya berdoa, ada nyambung dengan yang dipertanyakan dengan Bu Musyarofa. Kemudian saya tertarik untuk saya sebutkan sebuah kitab, cuman saya lupa namanya, sebutkan apa ini kitabnya, ini apa ini namanya, Syurutud Du'a wa Mawani'il Ijabah, syarat-syaratnya doa dan bagaimana doa-doa itu terkabulkan ya, syarat-syaratnya apa, orangnya apa. Banyak sekali hal-hal yang ada di dalam kitab ini. Namun karena banyak pertanyaan, kita sambil pelan-pelan sambil belok-belok ke materi ya. Yang pertama, sudah sering kami sampaikan bahwa kalau di dalam sholat wajib maka kita jangan kreatif untuk menambahkan atau mengurangi apa yang sudah tercatat, termaktub kalau di dalam soal sholat, karena wajib ini itu pertanggungjawabannya berat dan kita mesti berhati-hati. Banyak orang-orang yang mengambil sebuah hadis dalam kaitannya tidak dipelajari dulu hadisnya berkaitan dengan apa, sehingga langsung dipraktekkan. Salah satu contoh, misalkan pernah dengar bahwa posisi hamba terdekat dengan Allah itu saat posisi sujud? Pernah? Tapi ada yang mengambilnya karena posisi terdekat dengan Allah itu sujud, akhirnya sujud tatkala sholat berjamaah sujudnya dilamakan. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus mesti hati-hati. Kalau sholat itu sholat sunnah, itu sholat misalkan sholat tahajud, Anda sedang melakukan sholat itu sendiri, Anda mau berlama-lama, sujudnya Anda mau 2 jam juga nggak ada masalah. Apalagi ada teori kesehatan yang menyampaikan bahwa posisi kita sujud itu aliran darah lebih lebih deras untuk mengalir ke otak, sehingga otak lebih fresh. Itu silakan. Sama berkaitan juga dengan doa-doa yang tidak termaktub di dalam perintah-perintah terutama yang berkaitan dengan sholat wajib, maka hendaknya kita tiadakan. Apalagi meskipun ada hadisnya dipelajari dulu. Ini hadisnya seperti apa? Tanyakan, nggak ada masalah. Posisinya seperti apa? Asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran itu kan penyebab turunnya itu kan ada, namanya asbabun nuzul. Kenapa sih kok ya ayyuhalladzina kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu. Misalkan celaka bagi orang yang bisa menyuruh tetapi tidak bisa melakukan. Nah ini kan banyak ini.
Itu kan ada di Quran surat As-Saff ayat kedua atau ketiga gitu. Tapi kadang-kadang dalil ini dipakai untuk orang saya belum bisa ngajak orang ke masjid, atau saya belum bisa nyuruh anak saya ke masjid. Kenapa? Karena saya sendiri belum ke masjid. Sebenarnya kan benar, secara itu kan benar. Apa dalilnya? Kabura maqtan indallahi antakulu mala taf'alu. Padahal contoh asbabun nusul daripada ayat tersebut adalah waktu itu perempuan-perempuan itu memerintahkan para suami untuk keluar berjihad. Jadi ayatnya berkaitan dengan jihad, gak ada kaitannya dengan merintahin anak untuk sholat, ngajak tetangga untuk benar. Itu kadang-kadang disinkronkan sehingga nggak pas pendalilannya. Apalagi kemarin rame-rame kampanye, ya semua dalil Al-Quran itu seolah masuk itu bawah itu dalil kampanye semua, padahal nggak sinkron asbabun nuzulnya. Kalau asbabun nuzul mau disesuaikan dengan dalil, kita harus paskan posisinya dulu. Malaikat Jibril atau Nabi menerima wahyu itu seperti apa? Itu yang harus kita praktekkan, cocokkan. Kalau gitu ya Bu ya. Jadi kalau berkaitan dengan doa, kalau ada yang termaktub doa itu silahkan saja dipakai. Tetapi kalau nggak ada, lebih baik jangan dipakai terutama di sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah kami sampaikan juga bahwa sebuah undian, sebuah hadiah, kalau kita masih mengeluarkan sesuatu, apalagi yang sesuatunya itu didapat daripada uang yang kita keluarkan, itu hukumnya haram. Kalau sesuai, makanya saya tanya, jumlah sembakonya tadi lebih banyak nggak dari yang keluarkan? Sekarang banyak kan Bu? Doa lomba goes, bayarnya 100.000, pesertanya 10 misalkan, berarti kan uangnya 1 juta. Oke, hadiah dari goes tersebut jumlahnya 1 juta. Jadi uang pendaftaran itu yang diputer, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau uang pendaftaran hadiah-hadiah, misalkan hadiahnya 3 juta gitu ya, uang pendaftarnya 100, itu tidak ada masalah. Oke, gitu ya Bu ya. Kalau uang hadiah itu berasal dari kita dan uang kita itu yang diputar, itu banyak sekarang yang berkaitan dengan begini-begini. Iya, dan uangnya itu nanti uangnya itu diputar sendiri untuk dijadikan hadiah. Kalau misalkan nggak lebih, nggak ada masalah, nggak apa-apa, ikut-ikut aja. Cuman kalau bisa hal-hal seperti yang undian itu kan ada unsur tebak-tebakannya. Itu yang masih di sama ulama masih banyak berbeda pendapatnya. Larinya yang 2000 itu kan ya betul. Artinya itu sebenarnya hanya partai tambahan biar dapat uang lagi. Sebenarnya Bu, misalkan saya punya uang saya punya uang 10 juta ya kan. Di sini saya belikan sembako, mau saya bagi-bagi kepada jamaah subuh ini. Tapi kadang-kadang ada yang kreatif, itu narik lagi iuran. Narik iuran ini disumbangkan lagi ke tempat yang lain. Biasanya begitu. Lebih kreatif lagi. Kemudian yang ketiga, gitu ya, terjawab ya punya? Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, ini rawan dan makin kesini. Kalau dulu waktu saya di pondok, saya pernah membaca hadis bahwa ar-rosi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyogok dan orang yang disogok itu dua-duanya di neraka. Cuman makin kesini dalil itu makin berkembang.
Ya, alasan manusia, alasan itu makin berkembang pula. Jadi macam-macam akhirnya dipakai alasan. Contoh, nanti saya bahas detail tentang ini, dalil-dalilnya kita keluarkan ya. Ini hanya gambaran saja. Salah satu contoh, sekarang itu orang dikasih uang itu agar datang ke TPS. Dikasih uang untuk datang ke TPS. Biar nyoblos. Meskipun yang nyoblos nanti itu gak tahu apa yang ngasih uang ini yang dicoblos atau bukan. Itu buahnya. Kalau nggak ada uangnya Ustadz, aku mending ngarit. Lah kan berbelok ini. Ada lagi yang apa namanya? Saya bukan nyogok, aku sedekah. Ya banyaklah dalilnya berkembang. Nantilah. Dan ini memang polemik dan ya ntar lagi polemik lagi nih bulan 8 ya. Bulan 8 polemik lagi. Mudah-mudahan sebelum bulan 8 kita kaji itu secara mendalam. Ada malah kemarin seorang kiai yang saya nonton itu disuruh ambil semua, misalkan Sababu Salam ada serangan fajar disuruh ambil. Kemudian misalkan siapa nih Pak takmirnya ini disuruh kumpulin buat apa? Buat beli atap. Ada itu yang usul, ada disuruh beli semen gitu. Ya banyak-banyak hal lah ya. Nanti kita kaji secara mendalam. Oke. Yang pasti yang saya tahu menyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Cuman ini kategorinya ini masuk sogokan enggak? Kalau motivasi untuk datang ke TPS biar nyoblos, biar kesadaran untuk bagaimana memilih pemimpin itu penting, itu kan jadi berkembang jadi ya. Hah? Ya pokok kalau sudah berkaitan dengan duit ini niatnya bisa dirubah-rubah. Benar? Hah? Kalau sudah berkaitan dengan duit, niatnya bisa dirubah, sama lah gitu kan. Pertambahan itu dari dulu pertambahan itu ada riba kan gitu, segala jenis pertambahan itu riba. Tapi makin kesini kan makin ya sallallahu alam lah. Bab tasawuf mungkin kita bahas lebih dalam ya Pak ya, kalau bab tasawuf karena panjang. Intinya begini, kita sholat, kita beribadah harus ada asar, harus ada bekas. Kalau kita rajin berzikir, bekasnya dari zikir apa? Kalau rajin sholat tahajud, bekasnya dari rajin tahajud apa? Karena ada orang itu rajin sekali tahajud tapi ngomongi tonggo gak mari-mari. Nah, iya maksud saya kan itu. Nah itu bagian dari tasawuf, tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan jiwa ya. Nabi kita itu baik dari usia berapa? Hah? Bahasa Nabi kita itu baik dari usia berapa? Hah? 40 beneran? Baik loh. Diajak berdagang sama Khadijah kapan? Hah? Diajak umur 20. Kemudian ditebak, didoain oleh pendeta itu usia berapa? Berarti Nabi itu dari dulu sudah baik. Tetapi kenapa kok ditunjuk jadi Nabi usia 40? Berarti dimatangkan. Sekarang kan gini Bang, kadang-kadang begini, orang banyak belajar agama, belajar agama ya, ilmu. Oke, cara sholat begini, cara begini, tapi ininya enggak diajarin. Hati. Beda mana lebih enak, hatinya belajar dulu pelan-pelan sambil mempelajari ilmu agamanya, tapi hatinya dulu yang diperbaiki. Milih mana kira-kira? Milih hatinya dulu. Oke. Nah, itu yang terjadi. Jadi berapa banyak orang pinter, berapa banyak orang hebat, berapa banyak orang yang rajin ibadah, tetapi sikap kemanusiaan hablum minan nasnya tidak terjalin dengan hubungan manusia. Kan ini sebenarnya Allah menginginkan melalui Rasulnya bahwa kita menjadi baik luar dan
Itu nanti kita bahas dalam perjalanan apa itu sebenarnya tasawuf. Banyaklah, banyak hal namanya, ada tasawuf, ada tazkiyatun nafs, ada apalah ya. Kemudian sepanjang yang saya ketahui, kalau sholat waktu taraweh itu wajib gak sih sebenarnya taraweh? Sunnah ya. Tapi sekarang kok kalau Ramadan itu seolah-olah taraweh itu lebih wajib dari Isya. Hah? Benar? Taraweh itu seolah-olah lebih wajib dari Isya ya. Yang ngaji nggak boleh lebih, tapi tidak boleh lebih daripada yang lain, tapi dijaga untuk diamalkan kepada anak-anak, saudara-saudara, tetangga-tetangga. Jadi ba'diyatul isya itu bagian dari sholat. Ba'diyah isya itu bagian dari 12 atau 10 sholat yang Allah bangunkan, apa ya, mengukir bangunan di surga itu ya. Maka itu dilaksanakan setelah sholat isya. Berapa hari, berapa kali sih Nabi itu sholat taraweh yang di masjid? Hah? 3 hari. Kenapa kok hari keempat gak datang? Dikhawatirkan sholat itu menjadi wajib. Dah ini dulu deh, penting ya. Nanti berapa PR saya? PR masalah sogok menyogok, suap menyuap, sama tasawuf ya. Karena itu kajiannya panjang. Saya mau fokus ini biar dicatat, diingat-ingat, karena ini penting banget. Saya kaji secara singkat saja. Ini kita masuk ke bab yang ke-6, ad-da'watul mustajabah, doa-doa orang yang mustajab. Apa mustajab itu ya? Ya, gampang untuk dikabulkan. Yang pertama, doanya saudara muslim, dakwatul muslim li akhihil muslim. Doanya orang muslim kepada muslim yang lain. Ini sering saya sampaikan. Bu Fran nggak seneng sama Bu Yuli, ketemu Bu Yuli melengos. Ya, sering gitu ya. Orang nggak seneng, sakit hati, uang arisan 3 bulan nggak dibayar, apalah. Akhirnya, jadi mendoakan, salam itu kan doa, betul. Mendoakan orang lain itu bagian dari doa yang mudah untuk dijawab sama Allah ya. Sama dengan salam. Jadi kalau ada orang benci Pak sama kita, salipan, kita yang salam duluan. Gengsi aku mobilku telu kono apa wis kiri. Halal kayak gitu dulu. Ya. Sapa dengan salam duluan. Mau dijawab mau enggak bukan urusan kita. Ya. Doa orang muslim kepada muslim yang lain. Makanya banyak-banyak doain orang muslim itu. Yang kedua, dakwatul madlum, doa orang-orang yang terdolimi. Gak seneng, Bu Fra gak seneng sama Bu Yuli, salam gak jawab, salam, ucapan salam gak dijawab, didolimi gak? Doa Pak, tapi jangan doain jelek, mandar kesandung. Ya, dakwatul madlum, jadi doa orang yang terzolimi secara singkat ya. Banyak soalnya nih, ada 21. Yang ketiga, dakwatul walidi li walidi, doanya orang tua kepada anak. Ingat, apa ya, nggak pantas kalau saya bilang nakal ya. Apa Pak bahasanya? Ya, ya seanu-anunya anak itu, anak kita jangan sampai, apalagi ibu-ibu, jangan sampai keluar kata-kata yang nggak bagus untuk anaknya.
karena itu akan menjadi doa. Dakwatul, itu yang ketiga ya, doa orang tua kepada anak. Yang keempat sama doa orang tua kepada doa anak kepada orang tua. Yang kelima dakwatus safar, doanya orang yang sedang bepergian. Makanya Bu, kalau lagi bepergian kumpul-kumpul arisan jangan banyakin ngerumpi. Kok ketawa? Yuk naik ke bis perjalanan ya 1 jam lah ngerumpinya, setelah itu selesai. Enggak, ini perjalanan dari sini ke Saudi misalkan ya, umroh, di perjalanan wes cerita kan baru kenal lah, cerita keluarganya, cerita suaminya, cerita semua wes banyak-banyak berdoa. Dakwatus safar keberapa sudah? Ke 6 ya. Kelima itu safar tadi. Sekarang ke 6 Bu. Yang pertama doanya orang muslim kepada orang lain. Yang kedua doanya orang terdolimi. Yang ketiga doanya orang tua kepada anaknya. Yang keempat doa anak kepada orang tuanya. Yang kelima doa orang safar, bepergian. Yang keenam doanya orang puasa. Kalau lagi puasa ya banyak-banyak berdoa, puasa ya. Makanya kalau bulan puasa saya menghentikan kajian, banyak doa Pak, banyak zikir, bukan banyak ngomong. Yang keenam mana nih kok loncat? Oh ini. Yang ketujuh, terus doanya orang puasa ketika ini saya ini apa? Hadis-hadisnya sahih ya, nggak saya bacakan di bawah-bawahnya, ada footnote-footnote-nya di bawah ya, karena waktunya mepet kita harus selesaikan. Doanya orang puasa ketika mau berbuka, hina yuftir. Kemudian yang ke 8 doanya pemimpin yang adil. Yang kemarin tuh presiden gontok-gontokan, kita nggak tahu kan. Kalau nanti dia adil, dia berdoa. 9 raketo. Oh 9 doanya anak yang soleh. Ini sering ini. Kita mata berdoa ada yang koto amalu kan gitu ya. Waladin solihin yad'u lahu. Oh ini lagi. Doa pernah terbangun malam-malam. Terbangun malam-malam, apa yang dilakukan? Biasanya apa kok ketindian jarene Pak? Kening saap gitu. Wes itu biasanya banyak yang nggak lupa untuk berdoa. Padahal doa itu waktu itu mustajab. Tapi ada doa khususnya, boleh dicatat. Gampang kok ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang kan? Ingat gimana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bukan hanya doa untuk mau mulai tahlil aja. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ingat gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian doa. Kalau di sini disebutkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. 11 doa orang yang apa ya? Kepepet. Doa orang yang kepepet. Apa ya namanya? Kok kepepet? Iya. Pernah kepepet itu bahasanya gini. Doa Nabi apa? Nabi yang di dalam perut ikan itu siapa? Nabi ya perut ikan Nabi Nuh. Gimana doanya?
Nabi Yunus. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kepepet enggak wa Nabi Yunus? Yunus ya? Ya, seperti gitulah. Waktu cek kepepetnya gitu ya. Cek kepepetnya. Apa ya? Terdesak. Terdesak apa bahasanya? Ya. Ya, terdesak. Ya gitu wis. Ya kategorinya kalau di dalam hadis ya, di dalam kitab ini yang dicontohkan ini posisinya Nabi Yunus. Ya kalau ada di posisi sama seperti Nabi Yunus, berdoa itu, berdoa. Kepepet bayar hutang. Oke. 11 dakwatul muttari. Kemudian doa orang yang bermalam dalam keadaan berwudu. Dakwatu man bata dhahiron ala dzikrillah. Doa orang yang ke-14, doanya orang yang kena musibah. Yang ke-15 doanya apa nih? Salah satu doa yang ini loh, doa yang nyebutin banyak yang kemarin bahwa pujian, banyak muji. Itu masuk di kategori kan doa yang ke-15. Dakwatun man da'a bil ismil a'dzam, orang yang berdoa dengan nama-nama Allah yang maha besar. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahmanur Rahim, ya Allah ya Ghafir, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Allah Engkau yang maha pengampuni dosa yang kecil, Engkau yang maha pengampun dosa yang besar, Engkau yang maha pengampun dosa yang menengah, ampuni semua dosa-dosa kami. Jadi pakai puji dulu nama Allah ya. 16 doa anak yang berbakti kepada orang tua. Makanya kalau buat didik anak itu, jadikan anak kita itu anak yang berbakti. 17 doanya orang haji. Kemudian doanya orang umroh. Kemudian doanya al-ghazi fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, orang narik amal untuk pembangunan masjid. Ya. Dia sedang fisabilillah, masjid beneran tapi. Ya. Ya jangan curiga lah Bu, biasa soalnya. Ya, itu. Kemudian ya Allah 20 doanya orang yang selalu berzikir kepada Allah banyak. Apa? Dakwatu dzakiri ilallah katsiran, doanya orang-orang yang selalu berzikir. Makanya orang-orang kan banyak minta kepada kiai, minta doa kepada ulama. Ya, karena mungkin mereka meyakini bahwa selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang 21 doanya orang yang mencintai Allah dan Allah ridho kepadanya. Ini doanya para wali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kaju secara singkat saja.